Oke, hello guys, welcome back to the channel again. Ketemu lagi sama aku Adele. Jadi di video kali ini, kalian tahu nggak aku akan bahas film apa kira-kira? Oke. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Shrek 2. Nah, siapa sih yang nggak tahu film ini? Nah, film ini dirilis pada tahun 2004. Dan kalian kira-kira udah kepo belum sama ceritanya? Aku yakin sih kalian pasti kepo ya dengerin ceritanya, terutama buat kalian yang belum pernah lihat film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Suatu hari di sebuah kerajaan nan jauh di sana, seorang raja dan ratu dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dan di negeri itu, semua orang berbahagia atas kelahiran sang putri. Hingga pada suatu malam, sang raja dan ratu menyadari bahwa putri mereka terkutuk oleh sebuah mantra yang sangat mengerikan. Raja dan ratu pun merasa sangat putus asa. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang ibu peri. Dan ibu peri itu menyuruh mereka untuk mengurung sang putri di dalam sebuah menara sambil menanti ciuman dari seorang pangeran tampan. Sang pangeran tampanlah yang akan melalui perjalanan yang berat, melewati berbagai rintangan dan tantangan, berkelana siang dan malam untuk bisa sampai ke Menara Naga di mana sang putri berada dan ia akan menciumnya. Hanya dia yang ditakdirkan untuk mencium sang putri dan mematahkan kutukan yang mengerikan itu. Setibanya sang pangeran tampan di menara itu, sang pangeran langsung memasuki kamar Putri Fiona. Dan ternyata ia malah bertemu seekor serigala. Saat ia bertanya di mana keberadaan Putri Fiona, serigala itu berkata bahwa Putri Fiona sudah pergi berbulan madu. Nah, kira-kira siapa nih yang bulan madu sama Putri Fiona? Oke, ternyata sang putri sedang berbulan madu bersama dengan Shrek. Shrek dan Putri Fiona tampak sangat bahagia menikmati bulan madu mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka. Ini sih di real, serasa dunia milik berdua banget. Akhirnya selesai sudah waktu berbulan madu mereka. Shrek dan Putri Fiona kembali pulang ke rumah. Ya, Putri Fiona tidak kembali ke menara itu ataupun kembali ke istana. Sekarang dia hidup dan tinggal bersama dengan Shrek di rumah Shrek. Saat memasuki rumah Shrek, mereka disambut dengan kehadiran Danky. Yaps, Danky adalah juga bisa dibilang salah satu teman Shrek yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Namun, setelah menikah, Shrek merasa sedikit terganggu dengan keberadaan Danky. Akhirnya, Danky memutuskan untuk pergi dan membiarkan Shrek dan Fiona hidup berdua saja. Namun, tak lama kemudian, tepat di depan rumah Shrek, ada beberapa orang utusan kerajaan membawa pesan bahwa Putri Fiona dan Shrek diundang ke istana untuk mengadakan pesta dansa merayakan hari pernikahan mereka. Dan di saat itu juga ayahnya akan memberikan restu kepada Shrek dan juga Putri Fiona. Awalnya Shrek bersikeras untuk tidak menghadiri acaranya. Namun karena rasa cintanya yang amat besar pada Fiona, ia pun tetap pergi juga. Perjalanan yang mereka tempuh cukup lama. Perjalanan yang ditempuhnya tidak cukup mudah, hingga akhirnya mereka pun sampai di kerajaan nan jauh di sana. Ya, jadi kalian jangan bingung ya guys, nama kerajaannya itu emang nan jauh di sana atau far far away. Oke, inilah saat yang paling menegangkan, yaitu saat mereka mulai turun dari kereta dan menunjukkan diri mereka pada semua rakyat. Ya, persis sekali seperti dugaan mereka. Semua orang tercengang, terkejut dan tak percaya bahwa rupa sang Putri Fiona telah berubah layaknya sebuah raksasa berwarna hijau. Akhirnya saat yang dinanti-nanti tiba. Saatnya untuk makan malam bersama dengan anggota kerajaan. Tak ada satupun yang bicara. Baik Shrek, sang ratu, sang raja maupun Fiona. Semua hanya terdiam di atas meja makan itu. Sang raja pun hanya memandangi Shrek dengan wajah yang sedikit geram dan curiga. Singkat cerita, Raja Harold dan Shrek terlibat perdebatan panjang, dan hal itu ternyata membuat hati Putri Fiona menjadi sangat sedih. Putri Fiona memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba, saat ia sedang menangis, air matanya terjatuh, dan hal itu secara tidak terduga memanggil ibu peri untuk datang.
Saat Ibu Peri sedang bersama dengan Putri Fiona, tiba-tiba Shrek masuk dan akhirnya Fiona memperkenalkan Shrek kepada Ibu Peri. Ia berkata bahwa Shrek adalah suaminya. Sang Ibu Peri terlihat sangat kaget dan tercengang dan tidak percaya bahwa Fiona ternyata telah memiliki seorang suami. Beranjak dari itu, tiba-tiba saja Shrek memutuskan untuk kembali dan pergi meninggalkan istana. Kenapa sih? Apa yang salah dengan Shrek? Namun ternyata keputusan Shrek itu ditolak mentah-mentah oleh Fiona. Dan akhirnya kembali terjadi pertikaian di antara mereka. Lagi-lagi Shrek merasa bahwa ia tak akan mendapat restu dari orang tua Fiona. Shrek berkata bahwa dia adalah raksasa dan hal itu tidak akan pernah berubah. Namun perkataannya lagi-lagi membuat sakit hati Putri Fiona. Di sisi lain, Raja dan Ratu sedang memperdebatkan hal tentang Shrek. Mereka tidak menyangka bahwa Fiona malah memilih Shrek daripada pangeran pilihan Raja dan Ratu. Sang Ratu pun berkata pada Raja bahwa ia harus merestuinya, karena Fiona telah merestuinya terlebih dahulu, dan Ratu yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk Putri Fiona. Tak lama kemudian, Ibu Peri mendatangi Raja dan mengajaknya untuk berbincang. Ibu Peri memaksa Raja Harold dan Raja pun setuju untuk tetap membuat Pangeran Tampan dan Putri Fiona hidup bersama, yaitu dengan cara menikahkan mereka berdua. Malam itu juga Raja Harold memutuskan pergi ke suatu tempat dan meminta seseorang yang dibayarnya untuk menghabisi Shrek. Scene berganti di istana. Tanpa diduga, seseorang mengetuk pintu kamar Shrek dan juga Fiona saat Fiona dan Shrek sedang tidur. Saat dibuka, ternyata itu adalah Raja Harold. Ia berkata bahwa ia sangat menyesal dan memohon Shrek untuk memaafkannya. Memaafkan perilaku buruk yang telah diperbuatnya atas Shrek. Tak butuh waktu lama, Shrek pun memaafkannya. Atas bentuk tanggung jawab atas kesalahannya, Raja Harold memutuskan untuk mengajak Shrek pergi berburu keesokan harinya. Shrek pergi ditemani oleh Dunky. Mereka berdua sudah berada di lokasi tempat Raja menjanjikannya semalam. Namun mereka merasa tersesat, padahal mereka sudah mengikuti arahan Raja Harold dengan sangat teliti. Tiba-tiba, di tengah pencarian mereka, ada seekor kucing yang mencegat mereka berdua dengan membawa sebuah pedang. Bayangin dong, ada kucing yang bawa pedang, gimana tuh? Kucing itu ternyata bernama Puss in Boots. Kucing itu berusaha menyerang Shrek dan memintanya untuk menyerah dan meminta ampun padanya. Tapi mana mungkin kan seorang Shrek yang seorang raksasa ketemu sama kucing kecil yang bawa pedang terus dia ketakutan. Namun saat ditangkap balik oleh Shrek, si kucing malah merasa ketakutan dan memohon untuk dilepaskan. Akhirnya kucing itu berkata bahwa Raja menyuruhnya dan membayarnya dengan banyak emas. Setelah Shrek mengetahuinya, ia merasa sangat terkejut dan tidak percaya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa seharusnya Fiona bisa hidup lebih bahagia tanpa kehadirannya. Tak lama kemudian, ia mendapat ide dan memaksa Dunky untuk menangis agar ia bisa memanggil sang Ibu Peri. Saat ia berhasil memanggil Ibu Peri, ternyata sang Ibu Peri tak dapat langsung menemui Shrek. Maka Shrek terpaksa mengunjungi rumah Ibu Peri. Bersama dengan Dunky ditambah dengan Puss in Boots yang beralih menjadi pengikut Shrek, mereka bertiga pergi mencari rumah Ibu Peri. Sementara itu, di sisi yang lain, Fiona baru saja terbangun dari tidurnya dan tidak mendapati Shrek bersamanya. Akhirnya, Fiona memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk menghampiri ayah dan ibunya dan menanyakan di mana keberadaan Shrek. Namun, saat ditanya, Raja Harold dan Ratu tidak mengetahuinya. Scene selanjutnya menampilkan di mana Shrek telah sampai di rumah Ibu Peri. Tak lama kemudian mereka langsung masuk ke dalam dan melihat sebuah pabrik pembuatan ramuan dan kutukan terbesar di kerajaan itu. Secara tidak sengaja mereka masuk ke ruangan Ibu Peri dan di situ Shrek tidak malah disambut dengan baik. Ia disambut dengan olokan dan ejekan dari Ibu Peri yang berkata bahwa Fiona tidak akan hidup bahagia bila hidup bersama dengan raksasa sepertinya. Tak lama setelah itu, Shrek menyelinap masuk ke tempat di mana ramuan-ramuan itu disimpan. Ia menyamar.
Kalau tidak menyamar, nggak mungkin Shrek bisa masuk ke dalamnya, karena semua orang pasti akan mengenalinya sebagai seekor raksasa. Shrek akhirnya meminta bantuan kepada Puss untuk naik dan mencari ramuan untuk mengubahnya menjadi tampan. Namun, Donkey secara ceroboh tidak sadar membuka pintu ruangan itu, dan mereka semua ketahuan mencuri sebuah ramuan. Mereka pun berusaha untuk kabur. Tapi nggak semudah itu. Mereka diserang oleh beberapa orang. Tapi karena cairan ramuan yang tumpah, mereka semua yang menyerang Shrek terkena cairan itu dan berubah menjadi bentuk-bentuk semula mereka. Akhirnya mereka semua berhasil kabur membawa ramuan itu, yaitu ramuan untuk bahagia selamanya bersama dengan cinta sejatinya. Saat akan meminumnya, Donkey tiba-tiba meminta untuk meminumnya terlebih dahulu, untuk mengujinya sebelum Shrek meminumnya. Setelah mereka berdua meminumnya, Shrek dan Donkey tidak merasakan apapun yang berbeda pada tubuh mereka. Semuanya sama-sama saja seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat, dan mereka akhirnya pergi untuk mencari tempat berteduh. Tak lama sesampainya mereka di sana, Shrek dan Donkey pingsan. Entah apa hal yang membuat mereka pingsan. Namun di sisi lain, hal yang sama terjadi juga pada Putri Fiona. Ia juga pingsan saat itu. Keesokan paginya, Shrek terbangun dan sudah ada 3 wanita di sampingnya yang sedari tadi menunggunya terbangun. Saat mengulurkan tangannya untuk mengambil air, Shrek sangat terkejut. Aku juga terkejut banget guys, jujur. Tiba-tiba warna tubuhnya berubah, nggak lagi hijau. Dan sekarang wajahnya telah berubah menjadi sangat tampan, sangat jauh dari kata raksasa. Sampai-sampai wanita-wanita ini sangat terpukau melihat wajah Shrek. Hal yang sama juga terjadi pada Donkey. Seekor keledai telah berubah menjadi seekor kuda putih yang jantan dan sangat gagah. Setelah itu mereka pergi ke istana untuk menemui sang putri. Begitu juga dengan Putri Fiona. Wajahnya telah berubah menjadi sangat cantik layaknya seorang putri. Setibanya Shrek di istana, tanpa berlama-lama Shrek langsung masuk ke kamar Putri Fiona untuk mencarinya. Namun yang ditemuinya bukan Fiona, namun adalah ibu peri. Tapi kali ini jangan berekspektasi banyak ya guys, karena ibu peri yang satu ini bukan ibu peri yang baik, tapi ibu peri yang jahat guys. Mengetahui keberadaan Shrek di dalam kamar itu, ibu peri melarang Shrek untuk menemui Fiona. Karena saat itu Prince Charming atau Pangeran Tampan sedang berpura-pura menjadi Shrek. Sayangnya, Putri Fiona tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia juga tidak mengetahui hal apapun tentang ramuan itu. Lalu, ia percaya-percaya saja bahwa Prince Charming adalah Shrek yang sudah berubah. Tapi Putri Fiona tetap saja tidak yakin, karena suara, perilaku, sifat, dan cara bicaranya sangat berbeda jauh dengan Shrek yang dulu. Nahasnya, Shrek hanya bisa berteriak di dalam kamar, memanggil-manggil nama Fiona dan berharap Fiona mendengarnya. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil apapun. Shrek merasa sangat terpukul dan sangat sedih, lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, Shrek pergi ke sebuah tempat yang sama yang juga dikunjungi oleh Raja, Prince Charming, dan juga Ibu Peri. Dan Shrek menemukan keberadaan mereka bertiga sedang berbincang-bincang bersama. Tak lama kemudian, saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka menyadari keberadaan Shrek. Shrek yang sudah ketahuan bergegas pergi menuju istana, karena akan diadakan sebuah pesta untuk merayakan hari pernikahan sang Putri Fiona. Singkat cerita, saat menuju ke istana, Shrek ditangkap dan dikurung di dalam sebuah menara. Beruntung saja, teman-teman Shrek datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu di dalam istana, Pangeran Tampan yang berpura-pura menjadi Shrek sedang berdansa bersama Putri Fiona. Sedangkan di luar istana, Shrek dan Jinji raksasa sedang berusaha masuk ke dalam istana. Mereka melakukan hal apapun untuk menembus keamanan di dalam istana. Akhirnya, dengan usaha yang begitu keras, Shrek bisa masuk ke dalam dan menghentikan pestanya.
saat Shrek berhasil masuk dan menghentikan pestanya, Fiona sadar bahwa itu adalah Shrek yang sesungguhnya. Namun, sayang sekali, Pangeran Tampan telah mencium Putri Fiona terlebih dahulu. Dan itu berarti Pangeran Tampanlah yang akan menjadi cinta sejatinya. Eits, tapi bohong. Ternyata Putri Fiona gak jadi jatuh cinta sama Pangeran Tampan. Ia tetap menyadari siapa Shrek yang sesungguhnya. Saat Ibu Peri akan menyihir Shrek, Raja Harold tiba-tiba melindungi Shrek dan juga Putri Fiona. Artinya, Raja Harold yang terkena sihir itu. Namun, hal yang buruk menimpa Ibu Peri. Karena Raja Harold memakai tameng besi, maka saat itu pula sihirnya kembali mengenai Ibu Peri sendiri dan ia berubah menjadi gelembung-gelembung. Raja Harold tergeletak tak berdaya saat itu. Dan tak lama kemudian Putri Fiona, Shrek dan juga Ratu melihat kondisi raja. Ternyata Raja Harold telah berubah menjadi seekor katak. Ya, ternyata katak tua itu adalah Raja Harold sendiri. Saat itu juga ia meminta maaf kepada Shrek dan juga Fiona. Dan ia memohon kepada Shrek dan Fiona untuk merestui hubungan mereka berdua. Waktu menunjukkan tepat tengah malam. Ini saatnya Shrek mencium Fiona untuk menjadikan mereka tetap pada wujud seperti ini, yaitu seperti manusia pada aslinya. Namun Fiona meminta Shrek untuk tidak menciumnya. Kenapa nih? Apa dia nggak suka ya jadi manusia? Ternyata Putri Fiona menjawab, ia ingin hidup bahagia bersama dengan Shrek meskipun dalam bentuk raksasa sekalipun. Akhirnya waktu tengah malam telah berlalu. Mereka berdua kembali kepada wujud seperti semula. Shrek dan Fiona akhirnya hidup bahagia bersama-sama di istana itu. Nah, kira-kira gimana nih setelah kalian dengerin ceritanya dari awal sampai akhir? Tapi pastiin banget ya kalian nonton ceritanya dari awal sampai akhir supaya kalian tuh bener-bener paham sama jalan ceritanya. Nah, jadi pesan buat kita, semoga kita bisa jadi diri kita masing-masing, bisa jadi diri kita sendiri dan gak jadi diri orang lain, karena itu pasti akan membuat kita lebih nyaman daripada menjadi orang lain. Nah, oke. Segitu dulu ya kalau gitu video yang kali ini. I hope you guys enjoy sama filmnya. I hope you guys suka sama video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa klik satu tombol di bawah berwarna merah yaitu subscribe untuk terus dukung kita tampilkan video-video yang lain. Dan juga review film-film kesayangan kalian tentunya. Oke, jangan lupa juga like video ini, share, dan juga komen di bawah kira-kira kalian mau kita review film apa lagi selain film-film ini. Oke, kalau gitu see you on the next video guys.